Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Pelajaran kita hari ini berjudul Digunakan Setan. Diambil dari buku Conflict and Courage bagian yang kelima. Sebelum kita memulainya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami, dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak, kita memulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Telah diberitahukan pada Hawa tentang kesusahan dan penderitaan yang menjadi bagian sejak hari itu. Sewaktu penciptaan, Allah telah menjadikan setara dengan Adam. Sekiranya mereka tetap setia pada Allah, sesuai dengan hukum kasih-Nya yang besar, mereka akan cocok satu sama lain. Tetapi dosa telah membawa perselisihan. Dikatakan selanjutnya, di wajah Adam tergambar kesedihan. Tampaknya dia keheranan dan ketakutan. Menanggapi laporan Hawa, dia katakan bahwa pastilah ini musuh yang telah diperingatkan kepada mereka, dan oleh hukuman Allah, dia harus mati. Sebagai jawab, Hawa membujuknya supaya memakan buah itu, sambil mengulangi kata-kata setan bahwa mereka tidak benar mati. Dia berpikir, pastilah hal ini benar, karena dia tidak merasakan ketidaksenangan hati Allah. Tetapi sebaliknya, dia merasakan pengaruh buah itu lezat dan merangsang pikiran dan gairah baru seperti pada malaikat-malaikat surga. Ini pendapatnya. Selanjutnya anak-anak dijelaskan bahwa Adam mengetahui bahwa penolongnya telah melanggar perintah Allah dan menganggap sepele larangan Tuhan satu-satunya yang dibuat sebagai ujian kesetiaan dan kasih. Pergumulan hebat terjadi dalam pikirannya. Dia berdosa karena telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi sekarang sudah terlambat. Dia harus dipisahkan daripadanya, yang selama ini menjadi kebahagiaannya. Bagaimanakah ia sanggup menanggungnya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Adam telah menikmati persahabatan dengan Allah dan para malaikat yang kudus. Dia telah menyaksikan kemuliaan Khalik. Dia telah memahami tujuan umat manusia seandainya mereka tetap setia pada Allah. Namun semua berkat ini tidak diperhatikan lagi karena melihat hanya satu berkat yang tidak berharga. Kasih, rasa bersyukur, dan kesetiaan pada Khalik semuanya terlalu berat demi kasihnya pada Hawa. Karena Hawa adalah sebagian dari dirinya, dia tak dapat memikirkan perceraian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dia, Adam, putuskan agar senasib dengan dia, yaitu Hawa. Jikalau dia harus mati, dia akan mati bersamanya.
Lagi pula, dia memikirkan, bukankah ada kebenaran dalam kata-kata ular yang cerdik itu? Di hadapannya berdiri Hawa, sebagaimana cantiknya dan murninya sebelum terjadi pelanggaran ini. Hawa mengungkapkan kasih yang lebih besar baginya daripada semula. Tidak nampak tanda-tanda kematian pada dirinya. Lalu dia putuskan untuk memikul risiko bersamanya. Dia memegang buah itu dan memakannya dengan cepat-cepat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, subjudul berikutnya, lebih baik tidak tahu. Ayatnya diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kekebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Baiklah, kita ikuti bersama penjelasannya. Adam dan Hawa telah memakan buah itu, sehingga beroleh pengetahuan yang tidak pernah mereka dapat seandainya mereka menurut Allah. Satu pengalaman karena mendurhaka dan tidak setia pada Allah, satu pengetahuan bahwa mereka telanjang. Jubah kemurnian yang berasal dari Allah yang menyelubungi mereka telah lenyap. Mereka telah membuat pakaian bentuk rok dari daun-daun ara sebagai pengganti pakaian sorgawi itu. Inilah bahan penutup yang digunakan pelanggar-pelanggar hukum Allah sejak saat pelanggaran Adam dan Hawa. Daun-daun ara ini mengumpamakan argumentasi yang digunakan untuk menutupi pelanggaran. Selanjutnya dikatakan, tetapi ketelanjangan orang berdosa itu tidak ditutupi. Sekiranya Adam dan Hawa tidak pernah melawan Khalik, sekiranya mereka tetap tinggal dalam kejujuran yang sempurna, mereka tidak dapat mengenal dan memahami Allah. Tetapi karena mereka telah mendengarkan suara si penggoda, sehingga berdosa terhadap Allah, sinar jubah kemurnian yang berasal dari surga sudah meninggalkan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selanjutnya firman menjelaskan, karena berpisah dari jubah kemurnian ini, mereka membalut diri mereka dengan jubah kegelapan yang merupakan kebodohan bagi Allah. Cahaya terang dan sempurna yang tadinya menyelubungi mereka, menyinari setiap benda yang mereka dekati. Tetapi karena kehilangan cahaya ini, turunan Adam tidak dapat lagi mengenal sifat Allah di dalam hasil ciptaannya. Anak-anak, seandainya Adam dan Hawa tidak pernah menjamah pohon larangan, Allah akan memberikan pengetahuan pada mereka, yaitu jenis pengetahuan yang tidak mendatangkan kutuk dosa, jenis yang membawa kebahagiaan kekal bagi mereka. Kesimpulan pelajaran kita, zaman berganti zaman, kecurigaan manusia telah menuntun mereka mencari pohon pengetahuan. Sering mereka bayangkan sedang memetik buah yang perlu, seperti penemuan Raja Salomo. Mereka dapati bahwa semuanya itu sia-sia dan kosong dibandingkan dengan ilmu pengetahuan kesucian yang benar, yang akan membuka gerbang kota Allah bagi mereka. Ambisi manusia sedang mencari pengetahuan yang semacam itu, yang membawa kemuliaan, meninggikan diri, dan keunggulan bagi mereka. Begitulah Adam dan Hawa diperlakukan setan.
Doa kita hari ini adalah, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dalam kesehatan dan sukacita. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam pelajaran kita selanjutnya.